Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi di Els Garden, kebun mini samping rumah. Pagi ini saya mau panen tipis-tipis teman-teman. Kita mau buat tumis kailan saus tiram. Nah, ini kailannya teman-teman yang sudah mulai tumbuh besar dan sampai melengkung-melengkung nih teman-teman. Kita akan panen karena mau disudahin, mau diganti dengan pokcoy yang sudah disemai teman-teman. Semaian pokcoynya itu banyak sekali, jadi butuh banyak pot. Nanti kita juga akan mulai lagi tanam kailannya. Nah, ini kan teman-teman lumayan tuh subur-subur ya teman-teman. Kailan ini organik ya. Nah, ini juga kita panen seledri. Seledrinya saya udah beberapa kali menanam seledri yang subur sampai penuh daunnya tuh di pot tuh teman-teman. Kalau dibiarkan aja nanti langsung tiba-tiba mati. Jadi seledri itu lebih seneng kalau secara berkala. Ini daun-daun yang sudah tuanya nih harus diambilin teman-teman, dipanen. Nanti bisa buat sayur sop, atau kalau banyak begini saya takut keburu rusak, makanya suka dibuat smoothie daun kale, seledri, dan stroberi. Jadi dicampur dengan sedikit madu teman-teman. Kalau banyak begini nanti kalau hanya untuk sop aja keburu rusak teman-teman, karena jumlahnya banyak. Ini cuma dari 2 pot aja. Nih yang daun-daun yang sudah turun ke bawah ini teman-teman, yang nggak berdiri ya, udah turun ke bawah. Ini udah pada tua teman-teman. Cara panennya nggak digunting, karena kalau digunting ada sisa pangkalnya itu yang bisa membuat busuk teman-teman. Jadi dirempel ya, dicabut di ini sampai habis, tidak bersisa tuh teman-teman. Jadi dipotekin satu-satu daun tuanya, nanti dia beranak. Ini tuh yang tadinya cuma 1 batang teman-teman, seledrinya nih yang atas maupun yang bawah. Ini jadi sekarang sudah ada 3 sampai 4 pohon nih teman-teman. Ada yang kecil-kecilnya juga, anakannya pada tumbuh. Nah, banyak kan teman-teman. Ini harum sekali baunya, saya suka dengan seledri ya. Ini kan seger-seger dan baunya harum ya. Enak tuh teman-teman kalau kita berkebun sendiri, tidak harus jauh-jauh ke pasar, ke warung dan sebagainya. Yang paling penting lagi kita lebih hemat uang belanja. Ini pokcoynya. Pokcoy ini saya sudah beberapa kali tanam, tapi yang sekarang ini kalau sudah terlalu besar rasanya agak pahit seperti sawi teman-teman. Padahal bibitnya sama, merek bibitnya sama. Jadi kalau sudah sebesar ini kita panen aja teman-teman. Nanti bisa dibuat lalap, atau ditumis dengan ikan tuna, atau kita buat masak indomie pokcoynya gitu. Daripada nanti dibiarkan terlalu besar tuh rasanya agak-agak pahit kayak sawi ya. Ini hasil panen hari ini teman-teman, lumayan kan? Mari kita bertanam. Bertanam itu sangat menyenangkan teman-teman. Nah, ini daun kailannya kita bersihkan dulu, kita cuci di air yang mengalir untuk nanti dibikin tumis. Tapi sebelumnya kita akan rebus dulu, karena ini daunnya nih, kailan tuh tebal-tebal teman-teman, tebal ya. Kailan itu rasanya mirip kale karena mungkin satu rumpun ya. Dengan brokoli juga sama, daunnya tebal. Daun kol juga, bunga kol juga sama. Nah, ini bahannya kailan, bawang putih, cabai rawit, saus tiram, dan minyak goreng untuk menumis. Kita cincang halus dulu bawang putihnya teman-teman. Sederhana sekali bumbunya untuk tumis kailan itu ya. Ini ada
4-5 siung daun bawang putih, kemudian cabai rawitnya juga ini cabai rawit dari hasil kebun sendiri nih teman-teman, jadi organik juga nih. Makanya kalau kita semangat bertanam itu tidak merepotkan ya, bertanam itu menyenangkan. Nah ini kita potong-potong dulu cabai rawitnya, tergantung selera ya teman-teman. Bagi yang suka pedas bisa lebih banyak lagi cabai rawitnya. Nah kita rebus dulu, kita panaskan air, dikasih sedikit garam untuk merebus daun kailannya, karena kailan itu daunnya tebal dan batangnya juga agak keras, mirip dengan bunga kol maupun brokoli teman-teman. Daunnya seperti ini, kita rebus. Nah kita aduk supaya merata matangnya. Kita aduk sampai semuanya layu teman-teman, baru nanti kita potong-potong. Ini cuma sebentar, sekitar 10 menitan teman-teman, 7 sampai dengan 10 menit di air yang mendidih itu sudah layu kailan itu. Kita angkat, dikasih tadi direbusnya dikasih sedikit garam supaya warnanya tetap hijau dan ada rasa-rasa lebih gurih teman-teman daunnya. Nah kemudian kita potong-potong teman-teman. Sebenarnya kalau di hotel atau di rumah makan seringkali daun kailan ini kalau ditumis utuh ya, cuma biar memudahkan makannya saya sih enaknya dipotong-potong kasar seperti ini tuh teman-teman. Nah seperti itu, sebelum ditumis kita potong-potong. Baik, kemudian kita panaskan 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis teman-teman. Kita nyalakan apinya. Kalau minyaknya sudah panas, baru kita tumiskan bawang putih yang tadi kita cincang halus teman-teman. Nah ini minyaknya sudah panas ya, kita tumis bawang putihnya sampai harum. Kalau sudah harum, kita masukkan cabai merahnya, cabai rawit merahnya nih teman-teman, cabai rawit yang pedas teman-teman. Ini juga hasil dari kebun sendiri. Nah sampai cabai rawitnya layu, baru kita akan tambahkan saus tiramnya. 2 sendok makan saus tiram teman-teman, karena tadi daun kailannya tidak terlalu banyak juga. Nah cukup dengan 2 sendok makan. Kemudian kita kasih sedikit air ya, 2 sendok makan juga airnya, supaya nanti saus tiramnya bisa merata teman-teman ya. Kita aduk sampai merata, kemudian kita masukkan
kailan yang sudah dipotong-potong tadi teman-teman. Kalau ada udang sih, udang yang sudah dikupas kulitnya tuh teman-teman, kita bisa masukkan udang dulu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya ini karena saya kebetulan persediaan udangnya sudah habis, jadi sekali ini langsung buat tumis kailannya saja. Bisa pakai daging cincang juga gitu. Ya teman-teman, nih diaduk sampai merata, baru kita aduk sampai merata tuh teman-teman. Kalau sudah merata, kita cek rasa. Kalau saya sih biasanya tidak perlu lagi ditambahkan garam teman-teman, karena saus tiram itu sudah cukup asin, jadi saya nggak tambahkan garam. Tapi kembali lagi tergantung selera, kalau teman-teman masih kurang asin bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Oke, tumis kailan saus tiram dan bawang putihnya sudah jadi teman-teman. Cek rasa, kalau kurang asin tinggal ditambahin sedikit garam. Tada, siap disajikan untuk menu sarapan pagi ini teman-teman. Enaknya seperti itu. Kailan itu ditanamnya tuh tidak rewel teman-teman. Alhamdulillah, kalau saya di kebun mini samping rumah menanam kailan, dari mulai tanam sampai dengan dipanen itu tidak memerlukan pestisida teman-teman. Jadi tidak ada hama juga, karena kebetulan mungkin karena saya juga nanam beberapa bunga-bunga kayak kenikir, bunga jinia, sehingga memanggil mengundang predator alami juga. Kemudian yang model keong dan sebagainya, karena ini ditanamnya di pot-potnya disimpan di rak besi teman-teman. Jadi kadang-kadang keong itu bisa naik teman-teman, bekicot atau keong yang tanpa cangkang itu bisa naik. Tapi setiap saya ketemu, saya buang aja teman-teman ke tempat sampah, nggak saya matikan. Itu lama-lama tuh saya jarang sekali ngelihat ada keong di kebun mini samping rumah saya. Nah, ini sudah siap. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.